Okay, hello guys, welcome back with me again. So, in this opportunity, I want to bring an interesting topic yang mana topiknya adalah it's the light but it's not the night. Jadi, konteksnya ini adalah tentang sebuah doa atau sebuah sesuatu hal yang kita inginkan, suatu hal yang kita manifestasikan itu tidak datang kepada di mana waktu yang kita inginkan, di mana waktu yang kita doakan. Jadi kayak misal kita udah pengen suatu hal, itu kita doakan dari sekarang dan kita inginkan 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi, tapi di saat kita sudah mencapai pada waktu yang kita inginkan, doa atau suatu hal itu sudah terkabul tapi belum juga datang, dan bahkan sudah terlambat 1 bulan, sudah terlambat 2 bulan, atau bahkan 3 bulan, dan berapa lamanya itu. Dan that moment, it really can makes us think that the waiting process, it starts to feel like a little too long, karena kayak kita sudah mencoba untuk berdoa, kita sudah try to be patient, and we've already told to ourselves to trust the process, but the process kayak rasanya mengkhianati gitu, kayak tidak ada hasilnya. Nah, karena time passes and it becomes harder, ini kayak tidak mungkin kita jadi tidak mempertanyakan bahwasanya kayak am I really not deserve it, atau kayak apakah memang hal-hal yang aku minta atau hal-hal yang aku doakan itu benar-benar tidak buat aku gitu, atau memang itu nggak akan datang untuk aku gitu. Nah, tapi di saat-saat seperti itu, gimana kalau misalnya ini itu bukan suatu hal yang mana ini termasuk denied atau tertolak itu tadi, atau tidak akan menjadi milik kita, tidak akan datang, tapi itu hanyalah sebuah delayed yang mana mungkin suatu hari kita akan mendapatkan, mungkin ini cuma telat, tapi kita akan dapat di masa depan yang nggak tahu itu kapan gitu. Nah, itu membuat aku keinget sama satu film yang mana ini one of the popular film in Indonesia. Kalau kalian tahu, filmnya adalah Sore, ya. Sore, Istri dari Masa Depan. Untuk yang belum tahu, film ini tuh jadi dia menceritakan seorang perempuan yang masuk ke dunia masa lalu dari her husband, ya, suaminya. Jadi dia masuk ke dunia masa lalu suaminya karena dia ingin mengubah kehidupan suaminya di masa lalu itu menjadi lebih sehat gitu. Jadi dia ingin suaminya life healthier in his past gitu, agar dia tidak, suaminya itu tidak terkena penyakit yang mana di masa depan itu penyakitnya, kalau nggak salah penyakitnya adalah penyakit jantung, yang mana itu di masa depan pada saat dia sudah menikah dengan Sore itu suaminya meninggal gara-gara penyakit itu. Nah, Sore itu sangat miserable, dia sangat miserable atas kematian suaminya di masa depan. Jadi dia kayak nggak mau sendiri. Terus karena di film itu dia diceritakan memiliki kemampuan untuk bisa balik ke masa lalu. Akhirnya dia mencoba dan memanfaatkan kemampuannya itu untuk masuk ke dunia suaminya di masa lalu dan mencoba untuk merubah kehidupan suaminya di masa lalu. Dia benar-benar kayak ribuan kali mencoba percobaan untuk mengubah hidup suaminya itu, karena beberapa kali juga suaminya melanggar, yang mana itu membuat percobaan Sore itu gagal, dan itu berkali-kali, beribu-ribu kali, dan Sore tetap melakukan itu sampai gak tahu kapan, pengennya kan berhasil, jadi Sore melakukan itu berkali-kali. Nah, terus itu membuat aku berpikir bahwa di situ Sore yang diceritakan mempunyai kemampuan untuk bisa kembali ke masa lalu beberapa kali pun yang dia inginkan, sebanyak apapun yang diinginkan, dia masih tidak memiliki kontrol atau pengetahuan atas the future, kayak akan apa yang terjadi di percobaan berapa dia akan berhasil, itu dia tidak tahu. Makanya itu membuat dia melakukan percobaannya beribu-ribu kali. Nah, terus kalau misalnya dibalik, gimana dengan kita yang benar-benar gak tahu apa-apa? What about us who can't go back to the past, who can't fast forward
gak tahu masa depan. We don't even know what will happen 1 second from now, 1 hour from now, one day, how the next day, how the next week. Kita bener-bener gak tahu. Jadi kayak, so what do we actually know gitu kan? Kayak kita bener-bener gak tahu apa-apa, bener-bener sedikit banget yang kita tahu. Dan pertanyaannya, yang tahu semua itu siapa dong? Berarti yang tahu akan masa depan, yang tahu akan masa lalu, yang punya kontrol atas segalanya, itu cuma Allah. Aku jadi berpikir, dan satu hal yang muncul adalah itu. Jadi yang memiliki kontrol atas masa depan dan juga masa lalu, yang mengetahui apa yang akan terjadi dan sudah terjadi, dan mungkin bukan mungkin lagi, bahkan bisa mengubah masa lalu atau masa depan kalau dia berkehendak, hanyalah Allah. Nah, jadi kesimpulannya adalah, maybe what we were asking for is not always something that we fully understand, because we don't know if it's good for us, we don't know what it might lead to, we don't know what it might cost us later. Kita benar-benar gak tahu apakah yang kita minta itu akan membawa kita pada kebaikan, akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik, atau bahkan akan menyeret kita pada kehidupan yang tidak baik, atau hal yang kita minta akan menjadikan kita menjadi pribadi yang tidak baik. Kita gak pernah tahu. Dan juga apakah waktu yang kita minta, apakah waktu yang kita inginkan untuk mendapatkan sesuatu itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita mendapatkan itu kita gak pernah tahu. Dan satu-satunya yang tahu dan yang punya kuasa dan kehendak atas segala sesuatu yang kita inginkan itu cuma Allah, cuma Tuhan yang memiliki kontrol atas itu, apakah dia mau memberikan atau enggak. Dan karena dia tahu apakah itu benar-benar hal yang baik buat kita atau itu hal yang tidak baik untuk kita, dan kapan waktu yang pas untuk kita menerima apa yang kita minta itu, atau bahkan kalau kita nggak mendapatkan sama sekali apa yang kita minta, itu juga cuma Allah yang tahu apakah kita tuh nggak dikasih karena apa, karena mungkin ya itu tidak baik untuk kita, dan itu akan membawa kita pada suatu hal yang buruk. Itu akan membawa diri kita menjadi pribadi yang lebih buruk, atau segala mudarat yang lainnya. Jadi maybe instead of trying to figure everything out, we can slowly learn to bring it back to Him. Through what? Mungkin kita bisa lakukan itu, kita bisa kembalikan lagi segala hal yang kita minta, segala hal yang kita all of the desire that we want itu kepada Allah, dengan doa, dengan trust. We can put the trust on Him. Kita percayain aja bahwasanya yang memiliki kontrol itu cuma Allah, yang tahu itu cuma Allah. Jadi kita cuma bisa minta, kita tidak tahu, hanya bisa berekspektasi dan tidak tahu apakah itu benar atau tidak, apakah itu baik atau tidak. Jadi even when things don't make sense yet, kita tetap melakukan doa itu, kita tetap put the trust on Him, and maybe that's enough because Allah knows everything. So if something that we've been waiting for still hasn't arrived, if something that you've waiting for still hasn't arrived, or it's not really you think it's not really gonna comes to you, it doesn't always mean it was never meant for you. It can mean either Allah melindungi kamu, atau maybe it's just not meant for you yet. Mungkin ini hanya belum, tapi ini akan. Atau tadi yang satunya, kalau misalnya itu benar-benar nggak datang kepada kita, dan kita sudah berpikir bahwasanya itu tidak, itu mungkin adalah suatu perlindungan dari Allah yang kita nggak pernah tahu. Oke, jadi mungkin itu aja yang aku mau sampaikan di pembahasan topik kali ini. Okay, so thank you guys. I love you. Bye-bye.